Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silakan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya. Supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi. Langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 23. Nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Raja Vimalasitra yang sudah terlepas dari ikatan yang dilakukan oleh Raja Kebajikan, dan kini dirinya pun menyerang Raja Kebajikan dengan sebuah tinjuan yang menembus tubuh dari Raja Kebajikan ini. Hal ini dilakukan karena Raja Vimalasitra marah saat Raja Kebajikan berbicara tentang ibunya. Kali ini Raja Vimalasitra pun mengatakan bahwa kemarahannya ini telah sangat besar dan dia akan memakan 10 dewa. Dan bahkan Raja Kebajikan tak akan bisa menahan Raja Vimalasitra kali ini. Raja Kebajikan yang sudah terluka, dirinya pun kini langsung merangkul Raja Vimalasitra dan memanggilnya, "Putriku, ini adalah waktu yang paling dekat antara kamu dengan diriku. Ada beberapa hal yang hanya ingin aku katakan saat ini padamu. Di masa lalu, aku memang ingin membunuh dirimu, dan aku memiliki peluang yang sangat banyak. Tapi aku tidak melakukan hal itu karena aku mencintaimu. Kamu adalah Asura yang terkuat, dan aku percaya itu karena kamu mewarisi darahku. Sampai batas tertentu, aku juga bangga dengan dirimu. Ini adalah kata-kata dari dalam lubuk hatiku, dan aku tak akan bisa membiarkan siapapun mendengarnya. Tapi sangat disayangkan bahwa keberadaanmu selalu menjadi bencana dan akan menghilangkan reputasi besar yang kumiliki. Maafkan aku harus melakukan ini pada dirimu." Tiba-tiba saja Raja Vimalasitra pun kini merasakan dirinya tidak bisa bergerak karena ternyata tubuh dari Raja Kebajikan kini telah menjadi batu yang sangat berat. Sampai-sampai tangan Raja Vimalasitra kini tidak bisa dilepaskan dan dia terjatuh akibat tidak bisa menahan beratnya batu kodok itu. Kemudian Raja Kebajikan yang asli, kini dirinya muncul di atas Raja Vimalasitra, dan sang Raja Kebajikan kini mengatakan bahwa dia akan mengalahkan Raja Vimalasitra saat ini juga. Karena bagaimanapun juga, Raja Kebajikan menganggap kekuatan dari Raja Vimalasitra ini tidak akan bisa menandingi dirinya. Karena aku adalah salah satu dari 3 dewa kuno, kata Raja Kebajikan. Raja Vimalasitra pun langsung mengatakan bahwa Raja Kebajikan benar-benar seekor kodok yang munafik. Dia pun kini menjadi sangat marah, tapi dia juga tidak bisa melepaskan tangannya dari batu kodok ijo. Raja Kebajikan pun kini langsung mengangkat kipasnya, dan dia pun kini menciptakan sebuah segel batu yang sangat besar sekali. Raja Vimalasitra pun kini menjadi kaget dengan apa yang akan dilakukan oleh Raja Kebajikan, karena tiba-tiba saja puluhan segel batu ini terus menimpa dirinya dan akan kembali mengurung Raja Vimalasitra di bawah segel batu itu. Kita langsung akan dibawa flashback ke masa lalu dari Raja Vimalasitra kecil. Pada saat itu, di sebuah taman, Raja Vimalasitra kecil sedang mendengarkan pembicaraan antara Raja Kebajikan dengan ibunya. Kala itu Raja Kebajikan mengatakan pada Mingji bahwa sangat beresiko jika Vimalasitra sekarang disekolahkan di Akademi Istana Surga. Karena pada saat ini Raja Kebajikan adalah panutan dari para dewa, dan dia tidak ingin hubungan antara dia dengan Mingji ini terungkap. Tapi Mingji tetap bersikeras karena dia tidak menginginkan Vimalasitra hidup tanpa sebuah pendidikan. Raja Kebajikan pun mengatakan, "Mingji, tolong mengerti aku dan bersabarlah." Mingji pun menjawabnya, "Kamu tahu kan, saat ini hubungan antara klan biru dengan para dewa itu tidak baik, dan ini benar-benar rumit." Raja Kebajikan hanya menjawabnya, "Aku akan memikirkan tentang hal itu."
Kemudian Mingji memohon pada Raja Kebajikan agar dia tidak membiarkan Vimala Citra menderita. Raja Kebajikan pun menjawabnya, "Tentu saja tidak, karena dia adalah putriku. Aku tidak akan peduli tentang apapun, dan aku akan menjaganya dan akan memberikan yang terbaik untuk dirinya." Dan kini, segel batu yang dikeluarkan oleh Raja Kebajikan telah 100% menutup Raja Vimala Citra di bawahnya. Dan tempat ini akan menjadi kuburan bagi Raja Vimala Citra. Raja Kebajikan pun langsung mengatakan, "Anak perempuanku, kamu sekarang bisa tidur dengan tenang di bagian bawah dari menara ini." Setelah mengatakan seperti itu, Raja Kebajikan pun kini langsung mengambil 3 muridnya dan diletakkan di lantai menara. Kondisi mereka bertiga sangat mengenaskan akibat serangan yang dilakukan oleh Raja Vimala Citra. Myozen pun kini langsung meminta tolong pada Raja Kebajikan. Kemudian Raja Kebajikan kini langsung berkata pada Myozen, "Myozen, tahukah kamu, dia sebenarnya punya banyak kesempatan untuk membunuhmu. Tapi kenapa dia tidak melakukan hal ini? Karena ini adalah pertempuran moral. Dia sudah merencanakannya. Dia memfitnahku dan menciptakan kecurigaan antara dirimu dengan diriku. Kemudian kamu dibiarkan hidup agar dirimu menyebarkan isu-isu yang telah ia ceritakan. Dia telah menggunakanmu untuk memukulku karena dia tahu bahwa aku sangat mementingkan reputasi." Raja Kebajikan sengaja berkata seperti itu pada murid-muridnya karena dia takut bahwa gosip ini akan membuat nama baiknya menjadi tercemar di istana surga karena semua yang dia katakan tidak sesuai dengan kelakuannya. Benar-benar dia adalah sosok kodok yang sangat busuk. Dan kini Taesong Lojun serta 3 muridnya masih berbicara sejenak di atas menara yang telah mengurung Raja Vimala Citra. Kita langsung berpindah ke tempat Dewa Rula yang berada di istana Raja Naga Tianyu. Kacang kedelai yang telah disebarkan oleh Raja Naga Tianyu pada Dewa Rulai, kini kacang itu pun tumbuh dengan cepat dalam jumlah yang sangat banyak dan terlihat Dewa Rulai ada di tengah-tengahnya. Kacang kedelai yang tumbuh itu adalah teknik penyembuhan dari Raja Naga Tianyu. Semakin besar kacangnya tumbuh, maka semakin cepat penyembuhan yang dia lakukan. Sambil menyembuhkan diri, Dewa Rulai kini mendapat penglihatan tentang masa lalunya. Pada saat itu dia sedang terluka parah karena bertarung dengan klan Ashura. Tubuh dan tangan dari Dewa Rulai dipenuhi dengan banyak darah dan dia pun dikeroyok oleh para klan Ashura yang akhirnya membuat Dewa Rulai ini meninggal. Dan kejadian itu tetap menjadi ingatan Dewa Rulai sampai saat ini. Kini Raja Naga Tianyu telah kembali dari medan peperangan. Adiknya pun kini langsung menyambut Raja Naga Tianyu dan mengatakan, "Bagaimana keadaan di luar sana?" Raja Naga Tianyu pun menjawabnya, "Situasinya masih sama saja. Tidak ada tanda-tanda siapa yang akan kalah dan siapa yang akan menang." Adiknya pun kini langsung mengatakan pada Raja Naga Tianyu bahwa saat ini telah terjadi sesuatu yang istimewa di tempat penyembuhan Tathagata. Raja Naga Tianyu pun kini menjadi bingung karena dia tidak tahu apa yang dikatakan oleh adiknya ini. Kemudian adiknya pun mengajak Raja Naga Tianyu ke tempat Tathagata. Dan benar saja, sesampainya di sana, Raja Naga Tianyu kini menjadi terkejut karena kacang kedelai yang dia gunakan untuk menyembuhkan Tathagata kini telah menjadi sebuah pohon raksasa. Adiknya pun langsung berkata, "Ini adalah terapi benih yang kakak laki-laki buat. Tapi ini adalah pertama kalinya aku melihat benih ini tumbuh begitu besar dan tinggi." Raja Naga Tianyu yang tidak percaya dengan apa yang dia lihat saat ini, dirinya pun juga langsung mengatakan, "Tathagata dari surga." Ternyata dirinya menggandakan vitalitas yang dipinjam dan lalu mengembalikannya. Jiwanya ini sangat istimewa. Dan tiba-tiba saja kini Tathagata merobek pohon itu dan langsung menyapa Raja Naga Tianyu dari dalam pohon itu. Raja Naga Tianyu pun kini langsung memanggil Tathagata. "Woi Tathagata, kamu telah merusak tempatku. Kenapa kamu melakukan hal ini?" Tathagata pun kini langsung keluar dari dalam pohon kedelai raksasa. Kemudian dia menemui Raja Naga Tianyu dan mengatakan, "Mantra naga Anda benar-benar hebat.
Selain pulih dari cedera, aku juga memiliki wawasan baru. Aku tadi memiliki mimpi dari kehidupan sebelumnya. Aku melihat diriku berlumuran darah, dan mungkin itu adalah adegan sebelum aku mati. Lalu beberapa asura menikamku dengan pisau yang membuatku menjadi panik. Aku masih ingat bagaimana wajah dari mereka. Mereka terlihat masih sangat muda. Raja Naga Tianyu pun menjawabnya. Melihat hal-hal di kehidupan sebelumnya tidak pernah aku dengar. Tapi bagaimana perasaanmu saat ini? Tathagata pun menjawabnya. Perasaanku baik-baik saja. Dan ini terasa hebat. Pada saat itu akulah yang terbunuh. Tapi aku juga tidak merasakan mati. Raja Naga Tianyu pun langsung bertanya, apakah kamu sekarang akan membalas dendam untuk kehidupanmu sebelumnya? Tathagata menjawabnya, aku tidak tahu, tapi mungkin saja itu bisa kulakukan. Tathagata kini langsung bertanya pada Raja Naga Tianyu bagaimana keadaan perang saat ini. Raja Naga Tianyu pun menjawabnya bahwa saat ini peperangan masih sama saja. Tidak ada yang akan mundur. Dan akibat peperangan itu, maka lingkungan di sekitar Gunung Tianyu menjadi rusak. Dan pohon-pohon yang besar yang telah Raja Naga Tianyu tanam kini juga banyak yang tumbang. Tathagata pun kini langsung mengatakan pada Raja Naga Tianyu bahwa dia harus kembali ke medan peperangan. Dan Tathagata kini juga langsung berlari. Tapi tiba-tiba saja Tathagata kini berhenti dan membalikkan badan yang membuat Raja Naga Tianyu menjadi bingung. Kemudian Tathagata kini berlari ke arah Raja Naga Tianyu dan mengulurkan tangannya. Sambil mengulurkan tangan itu, Tathagata mengatakan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Raja Naga Tianyu. Karena sang Raja Naga Tianyu benar-benar dapat dipercaya. Raja Naga pun kini menerima permintaan terima kasih dari Tathagata. Dan ini adalah simbol kembalinya kepercayaan Raja Naga Tianyu pada para dewa. Tathagata pun kini tersenyum pada Raja Naga Tianyu dan mengatakan, aku harap naga dan dewa akan selalu rukun di masa depan. Ingatlah untuk selalu menjagaku mulai saat ini. Setelah mengucapkan terima kasih dan salam perpisahan pada Raja Naga Tianyu, Tathagata kini benar-benar pergi ke medan peperangan. Dan kita langsung saja berpindah ke medan peperangan. Saat ini Raja Rahu sedang bertarung dengan sengit melawan Raja Yasha. Raja Yasha yang kini sudah berhadapan dengan Raja Rahu mengatakan bahwa Raja Asura yang baru benar-benar kuat. Dan pantas saja, Kaisar Sitian sangat tertekan. Raja Rahu pun menjawabnya, apakah kamu sedang memujiku? Tapi pujian itu tidak dibutuhkan oleh Raja Rahu. Dan saat ini Raja Rahu benar-benar akan membunuh Raja Yasha yang menghalangi dirinya. Raja Yasha pun kini langsung berkata pada Raja Rahu, hei saudaraku Rahu, apakah kau melakukan ini untuk bunuh diri? Aku tidak memiliki kebencian pada dirimu. Sambil mengatakan hal itu, Raja Yasha terus-menerus menghajar Raja Rahu. Dan Raja Rahu pun kini mengatakan bahwa Raja Yasha terlalu banyak berbicara. Raja Yasha pun kini tidak akan mengalah pada Raja Rahu. Dirinya pun langsung menggunakan cambuk pedangnya untuk melempar Raja Rahu ke sebuah batu yang membuat batu itu menjadi hancur. Walaupun sudah dihajar berkali-kali oleh Raja Yasha, Raja Rahu masih saja bangkit dan malah terus bertambah kuat. Raja Yasha yang sudah kewalahan, dirinya pun kini langsung berkata pada Raja Rahu untuk cukup dan menghentikan pertarungan ini. Raja Rahu yang sudah memasang kuda-kudanya, dia mengatakan, apa katamu? Dan Raja Yasha pun kini langsung menjawabnya, Raja Rahu, di tempat ini kan hanya kita berdua dan tidak ada seorang pun. Aku hanya ingin berkata bahwa kita tidak perlu bertarung lagi. Untuk apa aku bertarung dengan dirimu sampai mati? Pikirkan hal itu. Raja Rahu pun menjawabnya, aku di sini hanyalah untuk berjuang. Dan Raja Yasha pun kini langsung tertawa. Dia pun juga mengatakan, kamu jangan berbicara seperti itu. Aku bertarung di sini hanyalah untuk mendapatkan keuntungan. Istana surga adalah harta karun yang paling besar. Ada banyak hal indah yang tidak dapat kita pikirkan tentang orang-orang di dalamnya. Dalam situasi ini, selama Asura dan hantu Yasha bekerja sama, kita bisa memeras istana surga lebih banyak. Raja Rahu pun tetap tidak tertarik
dengan apa yang dikatakan oleh Raja Yasha. Raja Yasha masih saja melanjutkan perkataannya. Apakah kamu mengerti apa yang kumaksud? Kita ini harus bekerja sama, karena para dewa tidak akan mengetahuinya. Dan kamu juga tidak perlu melawan para dewa itu. Kamu pura-pura mati saja, dan nanti kamu melarikan diri. Sisanya, biar aku dan orang-orangku yang mengurusnya, dan kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Bukankah ini adalah rencana yang masuk akal dan menguntungkan? Raja Rahu pun menjawab perkataan dari Raja Yasha. Berarti kamu menginginkan rekayasa pertempuran. Ini sungguh keterlaluan, Yasha. Raja Yasha yang sambil menyengir, dia juga menjawabnya. Saudaraku Rahu, berpikirlah rasional. Siapapun pasti memiliki tujuan dalam pikiran mereka. Dan Raja Rahu masih menjawabnya. Hei, ini adalah perang, dan bertempur adalah tujuanku. Raja Yasha langsung mengatakan, Rahu, kamu jangan bodoh. Cara untuk mencapai tujuan tidak harus dengan bertempur. Sebenarnya apa yang kau inginkan dan apa yang kau dapatkan melalui pertempuran? Raja Rahu pun menjawabnya, dalam sebuah pertempuran, aku merasakan ini sebagai sebuah kesenangan. Ayo cepatlah, bertarung denganku. Aku sudah tidak sabar dan aku kesal dengan apa yang kau katakan, Yasha. Kemudian Raja Yasha pun kini langsung memandang Raja Rahu dengan tatapan tajam dan mengatakan dalam hatinya, astaga, Raja Asura ini memang benar-benar tidak bisa diajak kompromi. Kenapa aku harus bertemu dan berhadapan dengan pria seperti ini? Aku menyesal. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Raja Yasha masih bertekad akan menghadapi kemarahan dari Raja Rahu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.